Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham PTBA ya. Khususnya bagi teman-teman yang sudah masuk di PTBA di harga atas ya. Dan sekarang kena floating loss. Kira-kira strateginya bagaimana? Apakah nanti PTBA ini masih bisa koreksi lagi ataukah bisa mantul ya teman-teman? Dan keuntungan atau kekurangan dari kita pegang saham PTBA itu apa ya, sehingga teman-teman nanti bisa menimbang ya antara risiko dan benefitnya. Jadi setiap kita berinvestasi saham, teman-teman tuh harus selalu menimbang risiko dan benefitnya ya. Nanti kalau risikonya berat tapi benefitnya besar ya, teman-teman harus berpikir juga. Atau risikonya kecil, benefitnya menengah, seperti itu. Nah, kalau kita pegang saham-saham sektor batubara ya, seperti PTBA ini ya, atau batubara yang lain, itu salah satu benefitnya adalah dividen ya. Jadi saham-saham sektor batubara itu dividennya biasanya besar ya, seperti PTBA, Daro, ITMG, ABMM, GEMS itu ya. Dan rutin ya. Kalau PTBA ini kan rutin nih, coba kita lihat. Ini dari tahun 2019, 18, 19 ada ini. Bahkan terbesar di tahun 2022 itu sampai 1094 dividennya. Nah, tahun 2023 ini 397. Nah, tahun 2024 kira-kira berapa ya? Nanti kita lihat laporan triwulan keduanya ya. Kalau triwulan keduanya bagus, kemungkinan 2024 ya minimal ya hampir sama dengan 2023 ya. Tapi kalau triwulan keduanya jebloknya ini hati-hati juga teman-teman. Jadi dividennya bisa jadi kecil ya. Jadi nggak mesti setiap apa ya, setiap saham itu sesuai dengan historisnya ya. Kayak kemarin itu Dimas biasanya bagi dividen 2 kali, ternyata cuma 1 kali. Akhirnya sahamnya rontok juga. Tapi kalau kita lihat dividennya Dimas ini sebenarnya ya nggak jauh dari tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya 10, tahun sebelumnya berapa ini? Juli 2023 itu 10. Desember 12. Ternyata finalnya malah nggak ada ya, di bulan Juni atau Juli itu nggak ada. Jadi akhirnya sahamnya rontok nih. Tapi walaupun rontok ya rontoknya tetap di sekitar 150 ya. Ya 150. Oh, setahun rontok, 3 tahun rontok, 5 tahun juga ya. Nah, kembali ke PTBA, kalau teman-teman beli PTBA di harga atas ya, paling nggak misalnya 2.930 lah ya, anggap aja. Atau belinya sebelum itu sekitar 2.900-an. Jadi sebelum naik tinggi ini ya. $2.900, taruhlah berapa? 100 lot. Ya, atau berapalah 50 lot misalnya ya. Ya. Sekarang harganya 2460. 2460. Kalau teman-teman beli sama aja lotnya, itu tinggal bagi 2 teman-teman. Jadi cara sederhana melihat average-nya itu ya
Kalau lotnya sama, misalnya beli sebelumnya 50 lot, terus kita beli di harga yang sekarang 50 lot, itu tinggal di rata-rata aja nih. Nah, sekarang rata-ratanya 2680 ya. Udah tinggal 200 poin ya. Nah, kalau punya dana lagi, masuk lagi misalnya 50 lot, 24, berapa tadi? 2460, masuk lagi 50 lot, udah 2600. Jadi rata-ratanya ini, coba kita, kalau misalnya dana kita cuma terbatas 50 lot ya, berarti ya ini, sekarang 2680. Berarti masih minus berapa itu? 2680 dikurangi 24. 2680 dikurangi 2460 dibagi 2680, ya masih minus 8%. Tapi kita kan sudah dapat dividen, jadi dividennya kita dapat 50 lot kali 397 kali 100, udah dapat 1,9 juta ya. Jadi kalau kita kurangi ini aja bisa langsung nih teman-teman. Seperti sekarang 2680 dikurangi dividennya, ya sebenarnya udah cuan ya, kurangi dividennya. Nah, enaknya itu. Terus nanti potensi dividen berikutnya di tahun 2025 ya, di bulan mungkin Mei atau Juni, kita sudah lebih besar lagi. Jadi kalau teman-teman hold saham PTBA ini ya, ini minimal dapat dividen ya, dan dividennya cukup besar ya. Jadi kita tenang ya, walaupun masih floating loss. Kita tunggu aja, kalau historisnya kan PTBA memang naiknya itu agak lambat teman. Kita cek ya. Karena isu dividennya kan cuma setahun sekali, beda dengan Adaro. Kalau Adaro kan nanti Desember ada, berarti kemungkinan dia naik lebih cepat ya. Ini PTBA ini ya, ini terendah di 2400, kemudian turun lagi di sini 2420, habis itu naik, sekarang udah mau balik lagi. Coba kita lihat tahun lalu ya. Nah, ini kita tahun lalu aja ini 2660 ya. Ini mulai naik itu baru di sini ya. Ini bulan apa ini? 27 Juni, ini Juli ya, 1 bulan. Terus turun lagi, naik tinggi di Agustus. Ini bahkan sempat turun lagi nih ya. Oktober itu turun lagi, mulai naik tinggi itu hanya di sini teman-teman, di bulan Januari. Tapi di bulan Januari itu baru naik ya, karena sentimennya sudah mulai bagus ya ini. Tapi ini juga tergantung laporan kinerjanya juga ya. Kalau misalnya triwulan kedua ternyata bagus ya, dia bisa naik juga. Coba yang tahun sebelumnya di sini ya. Nah, ini tahun sebelumnya nih, 2022. Ini saat harga batubara naik ini ya. Di sini itu dividennya
22 Juni dividennya berapa nih ya? 2022 coba. 600-an ya. Dividennya 600-an. Nah ini 600-an ini kemudian habis itu naik. Nah, mulai naik lebih tinggi itu di bulan Juli. Dari bulan Juni sampai Juli ya. Juli itu ada kenaikan lumayan ini ya. Walaupun masih sempat koreksi terus naik lagi. Dari bulan Juli itu udah naik lagi. Habis itu koreksi lagi ya. Kalau kita lihat chartnya coba. Ini udah lumayan, ini udah mulai naik MACD. Oh bagus. Oscillator juga bagus nih Pak, tapi mungkin ini masih koreksi nih ya. Nah, ini masih sell ya. Berarti kalau tembus ke 2 berapa itu ya? 2470 nih bagus ya. Stokastik sudah buy. MACD masih sell tapi dia udah mulai bagus. Ini foreign masih jualan ya. Nah, kalau teman-teman fokus di jumlah lotnya saja nih, kalau teman-teman punya 50 lot ya, 50 lot kali 397 kali 100. Nah, ini kan dapat 1 juta ini ya, 900. Ini dibagi harga sekarang 2460 dibagi 100, maka ada tambahan 8 lot. Dari 50 jadi 58 lot. Lumayan teman-teman. 8 dibagi 50 itu berapa? Ada tambahan 16% ya jumlah lot kita. Jadi potensi dividen berikutnya itu sudah nambah 16% kan lumayan. Nah, justru saat turun seperti ini, investor-investor besar mulai masuk teman-teman. Jadi mereka akan menunggu momen-momen saat sahamnya turun seperti ini ya. Dan mereka akan fokus di jumlah lotnya. Jadi misalnya kita sudah punya 100 lot, nah ini saat turun nambah lagi, saat turun nambah lagi. Nanti begitu average-nya sudah mendekati ya sahamnya ini naik dikit udah profit teman-teman. Tapi kalau kita tidak pernah average down ya nunggunya agak lama ya, untuk pulih, untuk balik itu lama. Misalnya dari 2900 kita punya harga di 2900, mau cuan ya nunggu lama, untuk balik ke 3000 itu lama. Tapi kalau kita average down di bawah ya lebih mendekati ya, mungkin dengan dana yang sama itu bisa mepet harganya. Kayak tadi itu cuman selisih 200 poin ya kalau dengan jumlah lot yang sama. Intinya kalau kita pegang saham-saham yang dividennya besar itu kita lebih tenang teman-teman. Apalagi kalau sahamnya itu sektor batu bara ya, jadi kemungkinan harganya naik ya. Coba kita cek harga batu bara. Oh, koreksi lagi ya di 135. Ya mudah-mudahan minggu depan bisa mantul ini ya harga batu bara. Kalau harga batu bara mantul nih, saham-saham sektor batu bara juga mantul ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap fokus saja di jumlah lot dan kita pegang saham-saham yang fundamentalnya bagus. Walaupun floating loss ya biarin aja, kita ada dana masuk, kalau nggak ada ya tunggu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.